Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada kegiatan hari ini, kalian akan belajar tentang koordinat kartesius yang kedua, yaitu menentukan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Sebelumnya, mohon dipersiapkan modulnya terlebih dahulu ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian harus dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu. Dan yang ketiga, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal atau 0,0. Sebelumnya, mohon perhatikan denah pada modul halaman 11. Di sini hanya saya tuliskan beberapa tempat saja, yaitu pos utama, perumahan, dan pemakaman. Nah, jika ada pertanyaan posisi perumahan terhadap pos utama, maka karena letak pos utama merupakan 0,0 atau titik asal, maka pos utama adalah sebagai titik asalnya atau 0,0. Maka kita tarik terlebih dahulu garis ke kiri ke kanan, setelah itu baru ke atas ke bawah. Dari pos utama ke perumahan, maka garisnya ke kanan, 6 satuan. Setelah itu ke atas, 5 satuan. Maka posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, atau dapat dituliskan 6,5. Kemudian, jika ada pertanyaan posisi pemakaman terhadap pos utama, maka pos utama sebagai titik asal atau 0,0. Menuju ke perumahan, maka garisnya ke kiri sebesar 5 satuan. Setelah itu ke bawah 2 satuan. Maka posisi pemakaman terhadap pos utama adalah 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, atau dituliskan negatif 5, negatif 2. Berikutnya, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu atau A, B. Misalkan ada denah seperti di gambar halaman nomor 11 pada modul. Di sini saya hanya menuliskan 3 tempat saja, yaitu tanah lapang, perumahan, dan juga pos 3. Misalkan ada pertanyaan posisi perumahan terhadap tanah lapang. Maka karena terhadap tanah lapang, maka tanah lapang ini kita sebut sebagai titik tertentunya atau titik acuannya. Maka dari tanah lapang kita tarik garis ke perumahan, kiri kanan baru atas bawah. Maka kanan terlebih dahulu sebesar dari negatif 4 hingga 6, yaitu 10 satuan, ke atas sebesar 2 satuan. Maka posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, atau dituliskan 10,2. Berikutnya, jika yang ditanyakan posisi perumahan terhadap pos 3, maka yang sebagai titik tertentu atau titik acuannya adalah pos 3. Maka kita tarik garis dari pos 3 menuju ke perumahan. Maka garisnya ke kanan sebesar dari 3 sampai 6, maka 3 satuan. Lalu ke atas sebesar dari negatif 4 hingga 5, yaitu 9 satuan. Maka posisi perumahan terhadap pos 3 adalah 3 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas, atau dapat dituliskan dengan 3,9. Kita tingkatkan pengetahuan kita jika ada pertanyaan seperti ini. Titik B berjarak 8 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah dari titik A.
negatif 5,2. Tentukan koordinat titik B. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu bidang koordinatnya. Kemudian kita buat titik A negatif 5,2. Kemudian kita tarik sesuai soal. 8 satuan ke kanan, maka kita tarik garis 8 satuan ke kanan. Dari negatif 5 hingga 3, kemudian 3 satuan ke bawah, dari 2 hingga negatif 1. Maka diperoleh titik B di sini. Berapa koordinatnya? Iya, 3, negatif 1. Maka koordinat titik B adalah 3, negatif 1. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Sudah jelas? Jika masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya ke Bu Sias lewat forum di Google Classroom, atau bisa WA Bu Sias atau video call ke Bu Sias. Kemudian untuk tugas hari ini kalian bisa melihat di Google Classroom juga. Pertemuan berikutnya kalian akan belajar mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mohon dipelajari terlebih dahulu. Demikian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.